Anda mencari inspirasi untuk memulai bisnis Anda? Hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Selamat malam pemirsa, senang sekali pada malam ini kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Saya Rekson Nainggolan akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang menarik di bidang pertanian. Om, sorry Om, studionya salah, bukan di sini. Maksudnya gimana? Ini sudah live loh. Iya, tapi studionya bukan di sini sebenarnya. Lagi dipersiapkan Om. Aduh. Jadi Om boleh pindah sebentar. Mohon maaf pemirsa, ini ada kesalahan. Iya, Om. Lagi pindah dulu Om. Sahabat Hope Channel Indonesia, pada malam ini kita akan membahas topik pertanian sayuran organik. Kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber kita untuk membahas topik kita malam ini. Om, sorry Om, salah studio Om. Loh, ini sudah live ini kan? Studionya Om. Loh, kenapa bisa begitu pengaturannya? Loh, ada Pak Rekson di sini. Ini maksudnya mereka bagaimana nih? Saya dihubungin loh Saya malam juga hari dihubungi ini. jadi host malam ini. Jadi, ini bagaimana koordinasinya ini Hope Channel? Gini Om, soalnya ada studio lagi diperbaiki. Makanya Jadi- ada miskomunikasi gitulah. Ya, sama hostnya juga. Kita nggak pernah host berdua. Itu dia biasanya juga sendiri. sih. Mohon maaf nih Om, makanya. Jadi gimana nih? Nggak apa-apa aja, gabung aja. Kan udah profesional kan ya udah. Hah? Tahu. Jadi kita jalan aja? Jalanin aja Om. Waduh, nanti host channel ini gimana? pindah di studio sebelah ya Om. Ya oke. Sorry ya Om. Oke lah kalau gitu Pak Rekson. Gimana kita nih berdua ini skripnya? Kita ikutin aja mereka deh. Itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Hope Channel. Ini. Wah, kira ulang tahun ternyata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih Hope Channel. Terima 2 kasih, tahun Channel, kamu 2 bisa. tahun. Mana? 1, 2, 3. Wah. Wah, terima kasih. 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hope Channel ya. Terima kasih. Ini. Ya. Jadi hostnya harus berdua Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalian bikin kejutan tadi. Dari kesel jadi sukacita nih. Terima kasih Hope Channel udah. Ya, terima kasih. Baik, Pak Rekson. Ya, kita berdua jadi host nih Pak Rekson ya. Gak terasa ya Pak Guntur sudah 2 tahun Iya. tuh. Ingat nggak Pak Rekson bahwa Pak Rekson menjadi host pertama? Tanggal Iya, berapa saya itu? ingat betul. 7 Juli 2020. Waktu 7 itu saya dimitunya jadi host pertama dan narasumber ahlinya adalah waktu itu almarhum Marki Sumampau dan narasumber praktisinya adalah saudara Andrew Tambunan ya. Iya. Kalau Wah, nggak salah bicara tentang sayuran ya. Betul, sayuran. Tadi sayuran organik, cocok ya. Baik, kita akan berbincang-bincang untuk melihat bagaimana Kamu Bisa sudah berjalan 101 episode Pak. Dalam 2 tahun ya. Live terus Pak ya. Live terus 101 episode. Hanya pernah recorded waktu COVID tinggi-tingginya, kemudian waktu Hope Channel ada retreat. Dan Lainnya tahun baru kita ya. live terus Tahun ya. baru kalau nggak Tahun salah. baru ya. Baik. 3 kali. Jadi kita akan lihat pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan lihat perjalanan 2 tahun acara Kamu Bisa. Kita akan lihat kaleidoskopnya. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Terselenggara atas kerjasama Hope Channel Indonesia dan ESI. Ventis Layman Service Industries.
selamat ulang tahun kepada Kamu Bisa, yaitu salah satu program yang sangat penting di dalam Hope Channel Indonesia, yaitu Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Sudah lebih dari 100 episode selama 2 tahun berturut-turut. Kamu bisa tampil tanpa henti di Hope Channel Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Guntur Siboro dan juga Bapak Rekson Nainggolan dan seluruh tim SI Indonesia atas kontribusi, kerja keras, serta pengorbanan-pengorbanan yang tiada henti yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Oleh karena kami yakin melalui program Kamu Bisa ada banyak orang yang terberkati. Program ini mengajarkan, mendidik kita semua untuk bagaimana caranya bertani, berbisnis, agar setiap orang dapat memiliki kehidupan yang mapan sehari-hari ataupun setiap hari. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras, termasuk juga para profesor, para ilmuwan, para pendidik, dan juga para profesional yang sudah tampil, yang sudah pernah tampil di dalam program yang sangat istimewa ini. Kiranya terus maju, terus berkarya, dan teruslah menjadi berkat bagi negeri yang kita cintai ini. Tapi kita sepakat juga Pak Rekson ya, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Hope Channel ya. Benar sekali. Sudah memfasilitasi kita 100 lebih episode selama 2 tahun ini ya. Kalau tidak ada Hope Channel ya studionya. Tadi kalau nggak salah Pak Rekson di studio pertama kali di sana. Betul, tadi. itu studio pertama. Kemudian saya lihat Pak Guntur sekarang sempat pindah ke studio yang kedua. Iya, tadi ada studio yang kedua. Ini studio yang baru ini. Sudah berbeda. Ini studio tahun studio ketiga baru, ya. tahun Semakin ketiga. jaya, terima kasih Hope Channel yang sudah memfasilitasi. Ingat nggak Pak Rekson ini kenapa kita adakan acara ini ya? Ini di awal 2020 ya. Covid ya, kalau nggak salah Pak Guntur yang jadi champion di sana mengusulkan program. Kita bersama-sama lah sebenarnya. Jadi bulan-bulan Maret tahun 2020 Covid baru terjadi. Kita melihat bagaimana bangsa kita, masyarakat dipengaruhi oleh Covid. Nah, kita berpikir bagaimana memberdayakan masyarakat ya melalui pertanian, peternakan, perikanan dan UKM. Betul. Dan inilah kita setelah 2 tahun habis topik, kelihatannya sudah makin habis topiknya Pak Rekson. Tapi saya melihat Pak Guntur semakin lama saya melihat ternyata semakin banyak peluang-peluang bidang usaha, pertanian, ataupun di bidang peternakan, perikanan, bahkan di UKM yang ternyata sangat menarik untuk digeluti dan merupakan peluang untuk menambah penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa jalan terus nih Pak Rekson ya. Amin, dengan topik-topik yang Tuhan. tadi dikembangkan. Ini kita bicara berdua, kita lupa ada beberapa narasumber kita yang tersambung ya. Betul. Mungkin kita sapa dulu narasumber kita yang tersambung. Pak Rekson mungkin boleh sapa itu beberapa narasumber kita yang tersambung malam ini. Selamat malam Prof. Daniel. Prof. Daniel ini sekarang berada di Amerika, saudara. Tapi malam hari ini beliau bersama dengan kita karena merayakan ulang tahun yang kedua Hope Channel. Terima kasih Prof. Daniel. Apa kabar dari Amerika? Kabar baik, selamat malam Indonesia, selamat pagi dari California. Bangga dengan acara Kamu Bisa yang telah berjalan 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Baik. 7 Juli 2020, sekarang sudah tanggal 12 Juli 2022. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Nanti kita akan berbincang-bincang. Kita sapa narasumber yang sudah terhubung, narasumber ahli kita, Pak John Lee Warren dari ujung timur Indonesia, dari Manawari. Dari Irian ya Pak ya. Selamat malam Pak John Lee Warren. Selamat malam, Hope Channel Indonesia, Dirgahayu, sukses selalu. Terima kasih Pak John Lee Warren ini Pak Rekson, selain narasumber ahli juga narasumber praktisi ya. Iya betul. Jadi dia bukan hanya memberikan advice tapi melakukan apa yang dilakukan, apa yang diadvis. Kemudian narasumber ketiga, silakan. Narasumber ketiga kita senang dari Manado ini, kita mundur sedikit ke bagian tengah. Ya, kita senang bersama dengan Bapak Yusuf Kalengkongan. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar di Manado? Selamat malam. Ini Pak Yusuf lagi di mode inding, Pak Yusuf. Ya, ini lumbung pangan Indonesia Timur. Luar biasa Pak Yusuf ya. Oh iya, tadi saya lupa Di Pak. mode inding. Oke, kelihatannya agak terganggu. Ya, gimana Pak Yusuf? Iya, mohon maaf. Signal di mode inding sepertinya ada gangguan.
Ya, banyak selamat untuk acara Ya, agak terganggu sedikit, tapi luar biasa ini Pak Yusuf ini berada di Modo Inding. Lumbung pangan Indonesia Timur, walaupun jauh dari kota besar. Semoga tapi, ya. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Nanti kita berbincang-bincang lagi untuk menanyakan kesan dan pesan dari Pak Yusuf. Narasumber yang lain Ibu Yunita, ya. Ibu Yunita ini tinggal di Jakarta, tapi menggunakan lahan yang sedikit untuk melakukan banyak hal ya Pak Rekson. Luar biasa Ibu ini. Ibu Yunita, selamat malam Bu Yunita. Selamat malam, happy birthday Hope Channel. Terima kasih. Program kamu bisa, terima kasih. Terima kasih Bu Yunita, terima kasih menyediakan waktu juga bersama kita malam ini. Silakan diperkenalkan disapa yang lain Pak Rekson. Selamat malam juga dari Ambon. Dr. Johana. Dr. Johana Taribuka. Selamat malam Dr. Johana. Ya, Dr. Johana, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ibu Yohana ini merupakan akademisi dari Universitas Patimura di Ambon dan beliau spesialis di bidang proteksi tanaman. Sangat setia mendampingi Hope Channel selama beberapa episode, puluhan episode telah bersama dengan kita. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Yohana. Baik. Kemudian saya melihat ada, ya silakan Bu Dr. Johana. Baik. Terima kasih, happy anniversary. Kamu bisa 2 tahun bukan hal yang biasa. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Atas dukungan Dr. Johana juga yang begitu setia walaupun kadang-kadang sampai jam 11 malam ya Dr. Johana ya. Di Ambon. Di Ambon, tapi tetap setia menjadi narasumber. Kemudian kita sapa, kita sapa narasumber kita yang lain, Ibu Ida dari Bandung. Ibu Ida Uli Simbolon Limbong. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam Pak Siboro. Selamat malam para narasumber lainnya. Happy anniversary. Terima kasih. 2 tahun kamu bisa. Sukses. Terima kasih. Bu Ida ini juga narasumber praktisi dan narasumber ahli Pak Rekson ya. Kalian beliau ini luar biasa, sangat kreatif, seorang ibu rumah tangga sekaligus dosen, tapi sangat kreatif menekuni bidang pertanian, luar biasa. Baik, tak lupa kita memiliki narasumber bidang peternakan. Siapa Pak Rekson? Seorang profesor, seorang ibu yang sangat luar biasa, ya. Beliau ini adalah akademisi dari Universitas Andalas di Padang. Beliau adalah Profesor Salam Aritona. Salam Aritona. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Pak Rekson dan Pak Siboro, selamat ulang tahun kamu bisa. Yang kedua semoga sukses terus dengan acaranya. Baik, terima kasih. Ibu Salam ini kalau bicara sangat membahana dan sangat semangat terus ya. Terima kasih Prof. Salam telah bersama dengan kita menyemarakan acara ini dan memberikan ide-ide tentang peternakan bagi masyarakat Indonesia. Baik, mungkin kita tanya kesan dan pesan masing-masing. Mungkin kita mulai dengan Ibu Yunita ya. Ibu Yunita, boleh disampaikan kesan dan mungkin pesan dan harapan ke depan untuk acara Kamu Bisa ini? Atau kesannya dulu lah. Silakan Bu Yunita. Terima kasih berkali-kali Bu Yunita. Terima kasih. Kesannya sangat luar biasa ya. Dengan program ini, para pemirsa dan juga kita juga dapat ilmu. Ya, terima kasih untuk program yang sangat bagus. Sukses selalu. Terima kasih. Ada harapan Bu Yunita untuk Kamu Bisa supaya seperti apa yang ingin sebagai narasumber maupun sebagai pemirsa? Untuk saya sudah cukup bagus Pak. Sudah bagus, ya sudah bagus untuk saya pribadi. Ya, dan kita bisa berkenalan dengan Bapak yang dari Kuningan, ya, dari seluruh Indonesia. Terima kasih, sudah cukup bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Bu Yunita ini kreatif sekali ya Pak Rekson ya. Kreatif dan luar biasa. Jangan bosan-bosan Bu Yunita ya kalau diminta jadi narasumber praktisi lagi. Siap Pak, siap. Terima kasih ya. Saya ingat kita bahas mimba ya dengan Ibu Yunita. Oh iya, sampai pisang bisa ditanam itu di atap rumah Pak, itu luar biasa itu. Nah, mumpung Pak Yusuf
lagi tersambung dan sinyalnya baik. Mungkin Pak Rekson bisa tanyakan. Ya, Pak Yusuf, bagaimana kesan pemirsa? Pak Yusuf ini adalah seorang wirausaha. Dia dapat dua gelar dari luar negeri, tapi menjadi petani. Wah, tidak banyak orang yang mau menjadi petani, tapi beliau ini dengan gelar 2 master dari luar negeri menjadi petani. Wah, luar biasa. Dan kemudian beliau memberikan inspirasi kepada banyak orang. Pak Yusuf, barangkali Pak Yusuf boleh memberikan sedikit kesan ya, bagaimana tentang program Kamu Bisa ini untuk menambah semangat. Apakah ini kira-kira berguna nggak Pak Yusuf? Masih kita lanjut nggak ini atau kita hentikan saja? Wah, kalau saya sangat mendorong dan harus dilanjutkan, Pak. Karena untuk saat ini kita harus mengutamakan ketahanan pangan. Karena untuk ketahanan pangan juga sebagai ketahanan negara ini. Dan masyarakat kita harus kita tetap ajak untuk selalu memproduksi sendiri atau setidaknya mendorong agar mereka memperhatikan akan pertanian, peternakan, teristimewa untuk mendorong ketersediaan pangan ya di masyarakat. Dan peluang-peluang bisnis yang ada di pertanian dan peternakan ini sepertinya kita terputus ya. Sangat luar biasa. Dan saya sehingga Kamu Bisa ini harus tetap diadakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Waktu itu Pak Yusuf pernah mengatakan Pak Yusuf bermimpi untuk melatih anak-anak muda ya di Modo Inding. Apa sudah melatih tentang pertanian? Apa sudah terlaksana, Pak Yusuf? Sampai saat ini saya masih sangat terbuka untuk menyediakan tempat pelatihan, tempat untuk mereka tinggal. Hanya generasi muda kita sampai hari ini peminatnya masih kurang, Pak. Masih kurang untuk masuk ke dunia pertanian ini. Jadi harus kita dorong lagi dari berbagai sudut, berbagai kesempatan kita harus promosikan untuk kembali fokus kepada pertanian kita. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Itulah sebabnya program Kamu Bisa ini kita adakan. Kita membuka berbagai peluang usaha di bidang pertanian. Barangkali Prof. Salam barangkali juga ingin memberikan masukan dari sudut peternakan, Prof. Salam. Bagaimana Prof. Salam melihat bahwa program Kamu Bisa ini akan berguna bagi masyarakat, khususnya di bidang peternakan, Prof. Salam? Oke, terima kasih. Dengan acara Kamu Bisa ini memang membuka peluang bagi peternak-peternak yang baru memulai. Ternyata setelah melihat testimoni para pengusaha muda kita, karena kita selama ini justru pengusaha muda yang kita tampilkan ya, ternyata bisa memberi semangat pada pengusaha-pengusaha peternak baru. Dan ini memang simbiosa mutualistis seperti tadi dikatakan oleh Ibu Yunita Sinaga ya. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang diuntungkan dengan acara Kamu Bisa. Kami sebagai dosen pun banyak ilmu yang tidak ada di secara akademis ternyata terjadi di masyarakat. Itu tambahan juga yang sangat terkesan bagi saya. Karena untuk pesan bagi saya tidak terlalu banyak ya. Yang sudah jalan ini perlu dilanjutkan terus. Dan itu bagus ya. Tinggal budget untuk pesan mungkin tidak terlalu banyak karena yang ini pun sudah bagus. Yang kesan bagi saya terlebih adalah lebah yang dari Patri dari Malang ya. Nah, itu sangat menambah bagi saya. Kebetulan lebah ini masuk dalam kurikulum mata kuliah pilihan yaitu Satwa Harapan ya. Salah satunya adalah memang lebah masuk. Walaupun hanya 1-2 jam perkuliahan, dengan video-video yang ditampilkan oleh Patri, saya seizin Patri memang meminta untuk bolehkah ini saya ambil untuk kuliah saya, boleh, saya tentu minta izin kan. Dan ternyata di saat saya kuliah lebah kemarin ini, saya tampilkan video-video tersebut sangat menarik. Kalau sengaja saya akan mendapatkan video itu akan susah, tapi dengan Kamu Bisa saya mendapatkan banyak video yang sangat bermanfaat yang menggugah para
mahasiswa untuk tertarik untuk di Sumatera Barat karena lebah juga sekarang sedang tren. Sangat menarik mereka. Jadi lalu yang kedua, Eco Engine, ya kebetulan saya sebagai narasumber, teman SD saya tiba-tiba menelpon saya karena pas dia melihat YouTube pas Eco Engine di situ saya pembicara, dia kena stroke waktu itu sudah sedang pemulihan. Apakah bisa? Coba bagaimana saya menghubungi praktisi Eco Engine yang di Bandung, lalu dapatlah alamatnya, saya suruh yang bersangkutan menghubungi alamat yang bersangkutan dan tidak terlalu susah mereka mendapatkan Eco Engine dengan gratis dan puji Tuhan itu ternyata membantu. Jadi ternyata dengan Kamu Bisa sedikit-sedikitnya masyarakat banyak yang pengetahuan yang banyak mereka dapatkan dan kami juga sebagai dosen banyak mendapatkan, tidak hanya memberikan, kita juga dapat dari peternak-peternak dan petani-petani praktisi. Mungkin untuk sementara demikian, terima kasih. Baik, Prof. Salam. Pemirsa, jikalau pemirsa ingin menyampaikan ucapan selamat atau kesaksian atau komentar tentang program acara Kamu Bisa, boleh menyampaikannya melalui channel yang sudah digunakan, apakah YouTube atau Facebook, atau boleh juga lewat WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar saudara. Saya ingin ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, apakah Prof. Daniel pernah menerima masukan dari pemirsa? Bagaimana tanggapan mereka tentang program Hope Channel ini, Prof. Daniel? Baik, terima kasih Pak Rekson. Ya, saya pernah mendapat masukan dari salah seorang teman, begitu ya. Kebetulan dia adalah petinggi, begitu ya. Jadi dia katakan luar biasa ya pada waktu zaman COVID, di mana banyak kegiatan ekonomi terhenti, kita berusaha meningkatkan kegiatan ekonomi umat dan membantu kegiatan ekonomi umat dengan waktu itu kita mulai dengan tanaman pekarangan ya. Jadi itu bagus sekali. Ataupun kalaupun ada lahan yang agak berlebih, kita gunakan selain berjemur untuk meningkatkan imunitas, tetapi juga meningkatkan ekonomi keluarga yang terjadi kontraksi luar biasa pada selama COVID. Jadi itu yang pertama yang saya pernah dapatkan. Selain itu juga tadi seperti kata Bu Salam, banyak sekali pengetahuan praktis ya yang saya temui ya, yang saya lihat dikerjakan oleh masyarakat, narasumber praktisi kita, dan semoga itu dapat membantu masyarakat yang lain ya, sehingga mereka bisa terbantu dalam ekonomi dan khususnya dalam kebutuhan dapur rumah tangga, dan juga syukur-syukur bisa menjadi produsen dan menjual hasil produk mereka. Terima kasih. Guntur? Iya, dan termasuk kata Prof. Salam tadi, kelihatannya pertemuan praktek sama teori terjadi ya. Betul. Ini bisa jadi semacam fasilitasi untuk kampus merdeka ya, Prof. Salam ya. Jadi kampus merdeka ya. Tadi ada pesan dari Hope Channel. Di akhir acara kita akan memiliki sesi untuk kuis. Oleh karena itu para pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia, ikuti nanti kuis di akhir acara dan akan ada hadiah dari Hope Channel. Jadi luar biasa nih, betul, Pak Rekson ya. Betul. Hope Channel bukan hanya merayakan, memberikan hadiah juga ya. Nah, saat ini mungkin sebelum kita kembali ke narasumber ahli, narasumber praktisi kita akan mengikuti ucapan dan kesaksian dari pemirsa ya, yang akan dibawakan oleh 3 orang, Amos, Jacqueline, dan Grace. Dan juga Ibu Lince ya, ada kesaksian dari Ibu Lince. Mari kita lihat. Salam, selamat malam. Saya Amos Lotalapu di Kalimantan Barat, Gereja PB. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat program Kamu Bisa. Semoga jadi berkat ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Saya Ibu Jacqueline daripada Sabah, Malaysia. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada program Kamu Bisa.
Semoga terus sukses dan menjadi pelayan kepada komuniti setempat, khususnya dalam memberikan info-info yang menarik dan bermanfaat, khususnya dalam memperbaiki sosioekonomi masyarakat sekitar. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Saya Grace dari Bandung. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk program Kamu Bisa. Harapan dan doa saya dari program Kamu Bisa dapat memberikan inspirasi-inspirasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Saya Lince Sirait, berdomisili di Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, kami sering sih mendengar Hope Channel. Terus kebetulan kalau nggak salah saya 8 Juli 2020, benar nggak ya? 8 Juli itu udah tayang belum sih ya? Di grup saya yang saya pernah ikuti, ada kalau nggak salah dari Pak Sucipto itu yang pertama kali itu saya ingat. Sebelumnya ada sih mungkin terhapus yang tentang apa itu? COVID. Ada obat herbal yang dia testimonikan gitu, yang kelapa, pakai jeruk, pakai apa gitu. Kebetulan saya waktu itu memang kena COVID, bahkan sampai 2 kali. Nah, disitulah diberikan Tuhan kesempatan untuk menonton Hope Channel, dan sepertinya di 8 Juli 2020. Umumnya saya tertarik loh program-program dari Kamu Bisa, karena dia dirasakan oleh semua masyarakat luas, gitu, ibu rumah tangga seperti saya juga, saya pensiunan ya, pensiunan itu juga bisa gitu, pengusaha UMKM, pebisnis, semua deh. Sepertinya itu luas loh, sangat luas. Saya suka sekali. Bahkan saya share itu ke keponakan-keponakan saya yang punya anak-anak kecil gitu. Terus yang paling saya suka itu dulu-dulunya apa ya, tentang herbal juga, tapi yang terakhir-terakhir ini herbal yang ada Ibu Ida Uli itu, Simbolon. Apa ya? Budidaya tanaman herbal. Itu yang terakhir, organik. Nah, itu terakhir-terakhir, tapi sebelumnya kayaknya pernah juga, cuma saya lupa judulnya. Pak Guntur Siboro, Pak Rekson, ada yang terakhir itu anak gadis ya, kalau nggak salah ya. Sama, kayaknya umumnya mereka sama deh. Dua-dua tuh yang terutama yang paling banyak host itu sama, mereka sama bagusnya loh. Misalnya tatkala saya dengar Pak Guntur Siboro, terus kebetulan dengar Pak Rekson, nggak ini, saya nggak langsung, oh enggak, ini kayaknya kurang menarik itu, enggak. Mereka itu kayak satu guru satu ilmu. Terutama tadi saya senang dengan apa tuh Pak Zakarias, Pak John Lee gitu, itu narasumber ya, atau itu saya suka semua, mereka tuh nggak jenuh, nggak bosan, padahal selalu muncul, selalu hadir gitu, dengan sabar gitu memberikan itu apa penilaian, masukan gitu. Itu saya suka banget tuh. Kayaknya dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu banyak loh yang bisa nanti mereka yang digali lagi gitu, Mas. Misalnya dibikin list apa aja sih yang belum kita masukkan gitu. Aku kan nggak ikut semua ya. Misalnya daun kelor belum loh gitu. Daun kelor manfaatnya, terus kalau dibudidaya, kalau dibuat seperti kapsul, seperti kita dengar itu bagaimana supaya kita bisa mengkonsumsi sendiri sebagai obat, sebagai apa gitu. Misalnya, atau daun apalagi tuh yang pahit, sambiloto gitu. Kan banyak banget tuh kita ya Nusantara untuk herbal-herbalnya. Gitu aja kayaknya saran saya, yang belum apalagi gitu. Kan ciplukan udah gitu kan. Terus apalagi gitu, bapak-bapak itu pasti tahu deh lebih, karena semuanya master pertanian. Happy anniversary Kamu Bisa Hope Channel. Saya
keluarga kami mendoakan kiranya program ini makin maju dan makin bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kiranya semua tim, termasuk Mas host, tadi narasumber, termasuk Mas Made, semua tim kiranya diberkati Tuhan, sehat semua. Aduh, saya terharu ya Pak Alexander. Ternyata acara ini ada manfaatnya. Betul. Ya, bahkan sampai dari Sabah, Malaysia juga ternyata Ibu Jacqueline tadi juga mau mengikuti acara kita ini. Tadi Bu Lince ini kalau nggak salah menyebutkan herbal, pas COVID ya, itu Bu Yunita waktu itu yang menyampaikan ya, ada Bu Ida jadi ya. Luar biasa, terharu saya kesaksian pemirsa. Dan yang hebatnya ini, Bu Lince kita juga udah sampai bicara tentang, mungkin tadi Ibu belum ikutin ya, tapi kita udah bicara daun kelor loh Bu. Jadi sampai daun kelor pun kita sudah bicarakan. Wah luar biasa ini. Ini ada beberapa ucapan selamat Pak Guntur. Ini saya baca dari Ibu Roni Hartini. Selamat malam Pak Rekson, acara kamu bisa lanjut terus dan tetap semangat. Karena menurut saya acara ini akan banyak menginspirasi banyak orang, terutama di bidang pertanian. Barangkali Pak Guntur boleh baca tanggapan yang lain? Saya akan bacakan dari Ibu Foibe Grace kelihatannya. Happy birthday program Kamu Bisa yang kedua. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Luar biasa ya. Kemudian dari Ibu Sela Ariska. Selamat ulang tahun program Kamu Bisa. Semoga selanjutnya di tahun-tahun ke depan seluruh narasumber bisa langsung bertemu di studio ya. Dan menginspirasi bagi banyak orang. Ini saya bacakan dari Ibu Rile Silalahi Pak Rektor. Wah, ini Ibu Rile ini sering bertanya, namun dia hanya memberikan ucapan selamat. Ini happy birthday to Kamu Bisa. Di usia yang kedua tahun, program yang menambah wawasan lebih luas. Kiranya di tahun mendatang lebih lebih semangat dengan program-program yang lebih banyak lagi. Mungkin kita kembali dulu ke narasumber kita. Iya, satu lagi nih dari Ibu Priscilia Homi, happy second anniversary, Kamu Bisa, semoga semakin jaya. Ya, banyak ucapan selamat, banyak kesaksian. Kita kembali ke narasumber kita dulu, mungkin menanyakan kesan, pesan, masukan ya. Tadi Ibu Ida, ya Ibu Ida boleh sampaikan kesan, pesan. Tadi Ibu Lince menyebutkan nama Bu Ida malah ya. Ciplukan, saya ingat ya. Dan saya kirimkan benih dari ciplukan bibit ciplukan yang disampaikan Bu Ida. Boleh sampaikan Bu Ida kesan, pesan, dan harapannya? Terima kasih Pak Siboro. Kesannya sih luar biasa ya. Buat saya sih sangat luar biasa. Karena apa? Walaupun sebagai narasumber praktisi, ternyata masih banyak hal yang belum saya ketahui. Jadi saya banyak belajar. Kalaupun nggak ikut pas persis pada hari tayangnya, saya selalu sebelum tidur itu saya tonton itu program Kamu Bisa. Jadi kesan saya luar biasa dan itu sangat menolong saya untuk mengembangkan ya hobi saya yang berkebun dan berkebun organik ya, dan kemarin ketemu dengan ahli organiknya yang luar biasa. Jadi buat saya sih luar biasa. Kamu Bisa luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ini saya, Prof. Daniel, dan Pak John Lee ini memiliki kesan khusus nih. Kami pernah berkunjung ke rumah Bu Ida. Mungkin Prof. Daniel boleh sampaikan apa kesan khusus kita berkunjung ke rumah Bu Ida ini? Terima kasih, luar biasa. Jadi Ibu Ida sudah memanfaatkan, menggunakan apa yang dia tanam di sekitar rumahnya. Khususnya pada waktu itu kami dijamu dengan pizza andaliman. Ya, pertama kali saya memakan pizza andaliman dan saya promosikan. Kebetulan pada waktu itu ada mahasiswa saya mengadakan penelitian tentang pengeringan andaliman. Jadi waktu itu saya tidak nyicip yang dilakukan oleh mahasiswa saya, tetapi pertama kali saya menyicip pizza andaliman adalah di rumah Bu Ida. Luar biasa Bu, ya, kreasi yang diciptakan oleh Bu Ida. Terima kasih Prof. Kalau kita boleh sedikit lagi sharing Pak Siworo? Silakan. Mengenai Rosella ya. Rosella ya. Jadi kemarin itu kan sempat saya share yang saya bilang salah kirim itunya video sama gambarnya. Kebetulan mulai dari bulan Juni itu kan
keluarga kita dari US datang ya berkunjung ke Indonesia. Rupanya mereka juga mengikuti program Kamu Bisa ini, walaupun di sana beda waktu ya. Jadi mereka tonton rupanya dan mereka tertarik dengan Rosella. Jadi waktu salah satu keluarga ini datang ke Bandung berkunjung, dia lihat Rosella saya yang sudah saya keringkan. Lalu dia bilang, boleh saya minta sebagian? Bawa saja semuanya, saya bilang. Karena tidak mudah bolak-balik ke Indonesia. Serius nih katanya, bawa semuanya. Nah, mungkin dia pikir ada usaha saya untuk melakukannya ya. Tak lupa juga dia apa? Dia berikan dolarnya. Jadi saya tidak perlu promosi lagi. Waduh. Kemana-mana karena sudah habis yang sekian banyak kami keringkan itu dibawa semuanya ke US. Ini Bu Ida ini udah kualitas ekspor ini ya, kualitas ekspor. Ya. Yang menarik perhatian saya Pak Guntur, ternyata program acara kita sampai ditonton sampai ke benua Amerika. Wah ternyata luar biasa. Tadi kalau Prof Daniel bilang soal andaliman itu di Sumatera kan biasa ya. Tapi Pak Joni merasakan andaliman ya. Ini Pak Joni dari ujung Indonesia Timur. Gimana rasanya Pak andaliman? Karena belum di rumah Bu Ida itu. Oh luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini harus dikembangkan terus Pak Guntur. Baik, mungkin sekaligus Pak John Lee sebagai narasumber praktisi, narasumber ahli, apa kesan, apa pesan, dan apa harapan-harapan ke depan Pak John Lee? Khususnya di bidang kewirausahaan Pak. Beliau ini adalah akademisi di bidang kewirausahaan dan tentu mengajar kewirausahaan di kelas ini berbeda dengan mencoba memotivasi lebih banyak masyarakat Indonesia lewat Hope Channel ini. Nah kira-kira harapan Bapak dengan program acara yang kita buat ini khususnya di bidang kewirausahaan, bagaimana Pak ke depannya? Dampak dari program ini? Baik, kesan pertama setelah terlibat di dalam kegiatan Kamu Bisa ini, ada banyak pemirsa yang selalu menyalami saya. Ketika saya datang ke gereja, ke tempat kerja, ke tempat rekreasi, banyak yang memberikan dukungan yang luar biasa atas acara-acara yang diselenggarakan oleh Kamu Bisa di Hope Channel. Jadi mereka terus mengikuti. Itu yang pertama. Kesan yang kedua, mahasiswa saya juga saya minta untuk ikut menonton acara yang ditayangkan oleh program Kamu Bisa. Sehingga membuat mereka lebih banyak referensi. Kesan yang berikut adalah ternyata ilmu ini kita bisa share ya, kita bisa bagi-bagi di mana-mana ya. Di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Saya punya keluarga di Amerika juga ikut menyaksikan akan tayangan-tayangan yang disampaikan oleh program Kamu Bisa ini. Dan pesan saya adalah kita sudah 101 episode. Dan kalau kita lihat di dalam program Kamu Bisa ini yang terkait dengan kegiatan pertanian, peternakan, dan UMKM, sebetulnya masih banyak ide-ide bisnis yang kita bisa kembangkan. Terutama di pertanian dan peternakan dan juga perikanan, kita masih bisa membahas ya ide-ide yang ada di hulu, kemudian di on farm atau di produksi, kemudian sampai ke hilir. Dan ini kalau kita turunkan, dia akan tercipta sekian banyak ide bisnis yang bisa kita bahas dari satu episode ke episode yang lain. Kemudian yang berikut, harapan kami adalah program Kamu Bisa ini harus terus kita kembangkan dan barangkali kita akan arahkan juga di dalam episode tertentu terkait dengan bagaimana kita mendapatkan dana-dana yang kita perlukan untuk menunjang kegiatan bisnis setiap calon-calon pebisnis. Misalnya skema perkreditan ya, memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan modal-modal awal untuk bisa memulai bisnis mereka. Demikian. Pak John Lee jadi selebritis ya Pak. jadi disalamin. Jadi selebritis ya Pak John Lee. Jadi narasumber ya luar biasa. Ini saya ingin ke Ibu Yohana juga. Beliau ini adalah seorang akademisi yang luar biasa, single mother tapi sangat setia. Saudara mungkin tidak tahu bahwa ibu ini harus sampai jam 10 sampai jam 11 malam di Ambon, apalagi kalau shifting ke ini ya Pak Guntur. Tapi beliau sangat konsisten, sangat konsisten. Saya sangat kagum dengan beliau ini. Ibu
Ibu Yohana, Dr. Yohana. Saya sangat terkesan dengan selalu komentar Ibu bagaimana pertanian itu bukan hanya menumbuhkan hasil, tetapi juga Ibu sangat sarankan agar tidak menggunakan pestisida non alami, sehingga akan tidak akan ada makanan-makanan yang terkontaminasi ya. Nah, Ibu kalau lihat panggilan-panggilan seperti ini yang Ibu lakukan ini, Ibu kira-kira bagaimana menilai dampaknya ini? Apakah Ibu melihat bahwa usul Ibu itu diterima oleh masyarakat Indonesia atau tidak, Bu? Terima kasih Pak Rekson. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih bagi ASI Indonesia dan Kamu Bisa yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, terutama saya dan teman-teman dari Universitas Patimura mengambil bagian dalam acara Kamu Bisa. Pertama sekali kami bukan saja memberikan apa yang kami miliki, tetapi banyak juga kami dapatkan dari narasumber-narasumber praktisi yang bisa kami timba, kami gali lebih dalam lagi, menjadi bekal dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, yang saya lihat dari efek acara Kamu Bisa selama 2 tahun ini, terutama apa yang saya sarankan, belakangan ini makin menonjol, terutama pertanian-pertanian organik yang sementara diekspos. Beberapa acara belakangan ini selalu diutamakan untuk pertanian organik. Kemudian yang saya terkesan sekali dengan Ibu Ida dan juga Ibu Yuni, selalu menggunakan lahan-lahan kecil di rumah mereka untuk pertanian organik. Dan itu sangat baik sekali karena lingkungan alam tidak rusak, kemudian mikroba maupun serangga-serangga bermanfaat itu bisa hidup dengan baik, menjadi mangsa juga bagi hama-hama yang merusak tanaman, sehingga lingkungan mereka itu juga sangat baik, kehidupan alam di sekitar mereka itu sungguh sangat baik. Dan saya mengharapkan petani-petani praktisi yang lain juga bisa mencontoh dari Ibu Ida maupun Ibu Yuni, juga Pak Ahmad yang sekarang lagi menggalakkan pertanian organik. Kiranya ke depan Kamu Bisa makin jaya, makin memberikan manfaat yang lebih lagi bagi masyarakat secara luas. Saya juga ucapkan terima kasih karena siaran ini juga sampai ke Belanda karena keluarga saya juga menontonnya. Terima kasih Pak Rekson dan juga Luar biasa sampai ke Belanda, Pak. Kamu Bisa ini bukan hanya di Indonesia, di Belanda, di Sabah, di Amerika ya. Tapi saya ingin tanya ke Pak Guntur nih. Pemirsa, barangkali pemirsa tidak tahu bahwa persiapan acara ini telah dilakukan seminggu sebelum acara ditayangkan. Jadi seminggu sebelumnya kita akan mengadakan gladi resik, berbicara dengan narasumber ahli, dengan narasumber praktisi juga. Dalam diskusi dan persiapan ini Pak Guntur terdampak nggak? Ya kan biasanya memang setiap hari Kamis ya. Iya, jadi Kamis. kalau hari Selasa depan episodenya hari Kamis kita bicara dengan calon narasumber praktisi. Betul. Bersama narasumber ahli ya. Ya boleh dikatakan ya harus memiliki persisten ya, komitmen waktu. Jadi nah kadang-kadang yang lebih sulit itu Pak Rekson sebenarnya adalah topik apa yang mau diangkat. Nah ini juga, jadi saya ingin minta kepada pemirsa kita yang setia ya, topik-topik apa ke depan yang Anda ingin dapatkan. Karena kadang-kadang kita kehabisan topik atau kekurangan topik, termasuk narasumbernya. Dan bahkan kalau para pemirsa bersedia menjadi narasumber, hubungi kami. Jadi Pak Rekson, dengan demikian kita akan lebih mudah merencanakan ke depan. Betul, betul. Dan sebelum ke sana Pak Guntur, saya ingin menyatakan saya sebagai host terlebih dahulu terinspirasi. Ya.
sangat terinspirasi dengan berbagai ternyata peluang tuh sangat banyak. Bayangkan ya, kita berbicara tentang kambing. Ketika kita mengadakan koordinasi itu, saya yang terlebih dahulu terinspirasi oleh karena melihat bagaimana milenial kita tuh beternak kambing dan ternyata uangnya ada. Bebek loh, Pak. juga, bebek. Milenial juga. Iya. Dan kemudian juga ayam ada di Bali, kemudian ada sapi. Semua ini ternyata banyak peluangnya. Kelinci. Iya, kelinci. Waduh, ternyata saya sangat terinspirasi. Waktu itu kita berbicara juga misalkan tentang pakaian tradisional di Jawa ya. Ada seorang anak muda kita di sana yang buat pakaian lurik ya. Tenun ya. Saya pikir kenapa saya tidak buat ini juga di tanah saya, di tanah Batak misalkan. Jadi saya sebagai host juga sangat terinspirasi dengan ini. Saya ingat Pak Rekson ini walaupun nggak jadi host, selalu ikut koordinasi. Mungkin Betul. karena itu ya. Iya betul. Saya selalu ingin update di itunya. Karena saya pikir ternyata peluang-peluang itu, semangat-semangat wirausaha itu luar biasa sekali. Bayangkan ada seorang ibu, mungkin pemirsa masih ingat ya, bisa buat jual kelapa, tapi bukan kelapa yang dijual. Yang dijual di sana itu adalah puding kelapa di dalam batok kelapanya. Sampai berpikir seperti itu. Saya sangat kagum dengan berbagai inspirasi yang ada di sana. Pak Rekson, waktu Pak Rekson menjadi host pertama, itu narasumber praktisinya Pak Andrew Tambunan. Andrew Tambunan. Nah, kita dengarkan dulu Pak, para pemirsa, ucapan kesan dari Bapak Andrew Tambunan yang menjadi narasumber praktisi kita yang pertama. Baik, selamat malam pemirsa program Kamu Bisa. Perkenalkan, nama saya Andrew Tambunan. Puji Tuhan, saya bersyukur dalam kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menceritakan bagaimana pengalaman pertama sebagai narasumber. Narasumber pertama program Kamu Bisa 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dimulai ya. Jadi saya sebagai narasumber pertama, waktu itu saya membawakan topik tentang bagaimana budidaya sayuran, hortikultura. Saya bersyukur boleh membagikan apa yang saya usahakan, apa yang pengalaman saya dalam berkebun, saya bisa bagikan pada waktu itu, dan mudah-mudahan itu boleh berguna bagi pemirsa program Kamu Bisa. Baik, harapan saya untuk program Kamu Bisa ke depan boleh menjadi lebih baik lagi, program yang terpercaya, khususnya berguna bagi masyarakat, pemirsa Kamu Bisa, khususnya lagi boleh lebih kena ke masyarakat. Melalui program Kamu Bisa ini, masyarakat mendapatkan pencerahan, apapun itu tentang dunia usaha, pertanian, peternakan, dan lain-lain apa yang dibawakan oleh program Kamu Bisa. Semoga jaya, semakin sukseslah program Kamu Bisa. Selamat ulang tahun untuk program Kamu Bisa, buat para praktisi, buat para narasumber, buat semua yang terlibat dalam program Kamu Bisa. Semoga lebih semangat lagi dan program Kamu Bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, dan selesai Pak Andrew. Terima kasih Pak Andrew ya, jadi sudah menyediakan waktu. Pak Andrew kalau nggak salah nih, Pak Rekson 2 minggu lagi akan menikah. Betul ini. ya. Masih menyediakan waktu untuk memberikan kesan dan pesan. Ya, selamat ininya. Terima kasih. Saya sangat terkesan dengan tayangan kami pertama perdana itu. Hostnya pada waktu itu adalah saya dan kemudian Andrew dan kemudian narasumber akademisinya itu adalah Bapak Marki Sumampau. Pemirsa saudara tahu beliau ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dalam sebuah tayangan, saya waktu itu kebetulan hostnya, saya lihat memang ada sesuatu yang nggak benar. Ya, waktu saya sapa beliau ini. Tapi saudara tahu, beliau ternyata live dari rumah sakit. Lagi di admit di rumah sakit, tapi beliau live. Istrinya kemudian memposting di Facebook dengan
sebuah perkataan seperti ini. Terima kasih masih bisa melayani Hope Channel malam hari ini, ditampilkan di Facebook dengan Pak Guntur dengan kabel-kabel yang tertancap di tubuhnya. Tapi semangat beliau itu sangat luar biasa. Sekali lagi kita patut kenang. Kita mengenang beliau. Kita berterima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang mungkin menonton acara ini. Kita berduka cita atas meninggalnya Pak Marki dan kita kehilangan salah seorang host terbaik kita. Iya, Pak Marki, almarhum Pak Marki Sumampo ini adalah akademisi di Universitas Kelabat ya. Kelabat, di Manado. Jurusan pertanian. Baik, luar biasa ya. Baik, mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Rekson. Kuis ya. Kuis. Pak Rekson lah yang baca kuisnya. Para pemirsa yang setia. Pak Guntur sajalah yang baca lah. Baik. Baik, ada kuis. Para pemirsa yang setia, kuis ini silakan menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia 0813 1776 2777 ya. Dan sampaikan dengan siapa dan dari mana ya. Sekali lagi diulang barangkali nomornya Pak Guntur. Silakan Pak Rekson. 0813 1776 2777. Iya, pertanyaannya mari para pemirsa boleh disimak. Apa yang menjadi kepanjangan dari Kamu Bisa? A. Karya mulia bisnis luar biasa. B. Karyamu bisa apa? Silakan dihubungi call center Hope Channel Indonesia untuk menyampaikan jawabannya. Sudah ada yang tersambung? Kamu bisa karya A, karya mulia bisnis luar biasa, atau B, karyamu bisa apa? 0813 1776 2777. Silakan. Sebuah hadiah yang menarik akan diberikan kepada penelepon yang dapat menjawab pertanyaan ini. Kita ada 2 pertanyaan pada malam hari ini. Hadiahnya dari Hope Channel ya Pak Rekson ya? Dari Hope Channel, luar biasa mereka menyiapkan. Atau barangkali kalau saya tidak bisa terhubung, boleh lihat jamnya nanti mana yang lebih dahulu melihat dan menjawab dengan tepat. Itulah yang kita akan berikan. Oke, yang kedua Pak, soal yang kedua. Oh, sudah tersambung. Sudah tersambung, silakan. Halo, silakan. Selamat malam. Dengan Studio Hope Channel di sini, barangkali boleh memperkenalkan diri Bu atau Bapak? Siapa? Silakan. Selamat malam. Ya. Dengan siapa? Dengan Alvin. Dengan saudara Alvin. Di mana saudara Alvin? Di Kota Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Pak Alvin. Pak Alvin. Terima kasih dari Palu ya. Jawabannya apa Pak Alvin? A. Karya mulia bisnis Karya luar biasa. mulia bisnis luar biasa. Ya, tidak salah. Benar jawabannya. Karya mulia bisnis luar biasa. Kamu bisa. Terima kasih Pak Alvin. Pak Alvin mumpung masih terhubung Pak Alvin. Bagaimana tanggapan Pak Alvin dengan program acara Kamu Bisa ini dan yang lalu ya, dan kalau boleh juga diusulkan kepada kami program-program apa yang mungkin cocok untuk kami tampilkan, yang mungkin Bapak harapkan ke depan. Boleh silakan Pak Alvin. Ya. Sangat benar. Dari ini. Oke, Pak Alvin. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Sepertinya kan kita memiliki masalah sambungan dengan ada jaringan. Ya, silakan Pak. Halo, jaringan sehingga masuk ini. Oh, oke, kita sama-sama silakan. Oke, nanti Pak Alvin tolong dihubungin kembali ya di nomor 0813 1776 2777. Silakan memberitahu alamat Pak Alvin supaya nanti pengiriman hadiah boleh dilakukan dengan tepat. Silakan Pak Guntur, soal yang kedua. Baik, soal yang kedua ini harusnya bisa dijawab dengan gampang ya. Baik, tadi silakan menghubungi call center Hope Channel Indonesia 0813 1776 2777 ya. Siapakah narasumber ahli yang berasal dari Palembang yang merupakan akademisi Universitas Sriwijaya? Ya, pilihan jawabannya adalah A. Profesor Dr. Salam Aritonang. Pilihan yang kedua B. Profesor Dr. Daniel Saputra. Silakan jawab melalui call center Hope Channel Indonesia 0813 1776 2777. Oke, siapakah akademisi dari Universitas
Sriwijaya? Apakah A. Profesor Dr. Salam Aritonang atau B. Profesor Dr. Daniel Saputra? Kita tunggu, apakah sudah terhubung? Sudah terhubung. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dari mana Ibu? Iya, selamat malam dari Manado. Dari Manado. Siapa namanya Bu? Ya, Profesor Dr. Daniel Saputra, nama Janet. Oke, terima kasih. Benar sekali. Ibu Boleh siapa? kami tahu Ibu siapa ini yang menelepon Bu? Ibu Janet Tore. Ibu Yane Tore. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Ibu. Mungkin tanya sedikit Bu, boleh sebentar Bu? Apa kira-kira kesan Ibu terhadap acara Kamu Bisa ini dan apa masukan ke depan Bu? Ya, barangkali boleh Ibu sampaikan kenapa Ibu mengagumi Profesor Daniel Saputra ini juga barangkali ya. Karena banyak sekali saran-saran tentang pertanian. Saya sih orang senang juga menanam. Jadi saya suka ikut-ikut ini acara Kamu Bisa. Ada banyak saran-saran yang bagus. Ibu barangkali ada topik nggak yang disarankan untuk kami bahas nanti Bu? Kayaknya topik-topik yang apa ya, dari pertanian misalnya menanam sayur-sayur. Iya itu. Baik. Iya, bagaimana caranya? Terima kasih Iya, Bu. iya. Nanti boleh menghubungi Hope Channel untuk memberitahu alamat untuk pengiriman hadiah di 0813 ya 1766 277 nomor yang Ibu gunakan tadi ya. Terima kasih. Baik. Wah, dari Manado Ibu. Iya, luar biasa. Satu dari Palu, satu dari Manado pemenang kita malam ini ya. Luar biasa. Saya Banyak. memang senang nonton Hope Channel. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Baik. Tidak terasa Pak Rekson sudah hampir 1 jam kita merayakan ulang tahun kedua dari acara Kamu Bisa ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup kita kembali ke narasumber kita yang tadi ya, Prof Daniel dan lain-lain. Mungkin kita tanyakan kesimpulan atau saran terakhir dari masing-masing mereka. Baik, silakan mungkin dari Pak Yusuf Kalengkongan dari Modo Inding. Ada saran terakhir, kesan terakhir, silakan Pak. Pak Yusuf. Baik, kesan, halo? Ya, silakan. Kesan saya memang acara Kamu Bisa sangat bermanfaat. Kemudian untuk harapan ke depan, semoga topik-topik yang dibawakan langsung bisa dipraktekkan oleh pemirsa yang menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Yang berikut Ibu Ida mungkin. Silakan Bu Ida. Masih mute Bu Ida. Tadi ada itu agak sambungannya agak terputus. Silakan. Ya, sekarang kedengaran. Jadi kesannya ini ya pesan atau ya kesan-pesan terakhir kepada pemirsa tentunya. Sekarang kalau tadi ke Hope Channel dan Asi sekarang kepada pemirsa. Sekarang kepada pemirsa Bu. Pesannya pada pemirsa jangan lupa tonton setiap hari Selasa. Tidak akan pernah rugi. Pasti bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Sukses terus, Kamu Bisa. Khususnya para pemirsa, kami menyampaikan yang mempraktekannya adalah pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Yunita, silakan Bu. Kesan dan pesan terhadap pemirsa. Bu Yunita, halo. Bu Yunita. Ya. Oke, untuk Hope Channel, terima kasih untuk memfasilitasi dan untuk host kami yang setia, Pak Rekson dan Pak Guntur, hebat sekali, dan para ahli kami juga, kami sangat senang sudah dapat ilmu juga. Dan untuk pemirsa tetap terus menonton Hope Channel
yang acara setiap Selasa jam 7, jangan lupa, dan memberikan masukan untuk kemajuan acara kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunita. Dari Dr. Johana, silakan. Dr. Johana. Terima kasih Pak Rekson. Kiranya kamu bisa tetap jaya menjadi bagi para pemirsa dan kembangkan terus pertanian organik ke depan. Terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih Dr. Johana. Prof. Salam, silakan. Memberikan apresiasi khususnya pada Pak Guntur dengan Pak Rekson yang berganti-ganti jadi host, yang memilihkan juga topik yang bagi saya itu agak sulit ya untuk memilih topik. Ternyata bagi Pak Guntur dengan Pak Rekson ada terus topik tersebut. Sedangkan kami narasumber hanya tinggal menerima order saja. Lalu yang kedua untuk para pemirsa ya, karena kebetulan di WA group fakultas saya dulu ya, ada orang dari IMABA ya. Jadi mereka juga sering postingkan flyer-flyer kamu bisa ini. Jadi ternyata memang dengan berbagai cara kamu bisa itu tersebar luas pemirsanya. Dan untuk pemirsa, terutama pemirsa-pemirsa milenial, jangan berhenti untuk tetap mengikuti Kamu Bisa, karena banyak sekali yang didapatkan dari Kamu Bisa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Salam. Pak John Lee. Ya, jadi kesan yang pertama untuk pemirsa, ketika kami akan menayangkan satu episode di setiap Selasa, kami mendahului dengan memuatnya dalam Facebook flyernya, dan mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti program itu dengan cermat. Itu luar biasa. Oleh karena itu pesan kami pada malam hari ini untuk para pemirsa, jangan pernah alpa untuk terus mengikuti program Kamu Bisa setiap hari Selasa, dan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Dan Kamu Bisa tidak boleh berhenti, tapi akan terus ditayangkan selama ada kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Lee. Terakhir, Prof. Daniel ya. Prof. Daniel nih. Selamat pagi dari Amerika. Silakan Prof. Daniel. Baik, terima kasih Pak Guntur dan Pak Rekson. Jadi bagi para pemirsa, jangan lupa nonton acara Kamu Bisa, karena ini adalah acara global, sudah ditonton di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Dan banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat, bukan hanya bagaimana cara kita menanam, memproduksi, atau memelihara hewan, tetapi juga bagaimana kita dapat menarik manfaat ekonomi, ya, dan peluang-peluang bisnis untuk kita jadikan peluang usaha menambah ekonomi keluarga. Baik. Pak Guntur, terima kasih. Ini sudah luar biasa, kita terasa. Kalau seandainya kita kehilangan kesempatan pada jam tayangnya, ada kesempatan nggak untuk menonton tayangan ulangnya Pak Guntur? Iya, ini tayangan Kamu Bisa ini Pak Rekson ada di YouTube. Jadi Kamu Bisa punya YouTube channel. Jadi bisa dilihat tayangan-tayangan sebelumnya. Jadi tidak, kalaupun kehilangan atau tidak sempat, masih bisa dilihat di YouTube channel. Jadi tinggal di search Kamu Bisa, Hope Channel Indonesia akan ketemu linknya ya. Oke, terima kasih. Kita sudah lewat dari 1 jam Pak Rekson. Jadi mungkin silakan Pak Rekson. Ya, atas nama ASI Indonesia dan host Hope Kamu Bisa, saya mengucapkan dirgahayu yang kedua untuk program acara Kamu Bisa. Tuhan memberkati, semoga acara ini menginspirasi lebih banyak masyarakat Indonesia dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih dukungan pemirsa, terima kasih dukungan narasumber praktisi, terima kasih dukungan narasumber ahli, dan terima kasih dukungan Hope Channel. Sampai bertemu di acara Kamu Bisa selanjutnya. Tuhan memberkati Kamu Bisa.